Sebutin deh, autis itu seperti apa, dan kalau dokter Jabawang itu bilang genetik, saya akuin, saya mungkin juga sama kali dok sama kayak dia. Cuman dalam taraf yang saya bisa mengendalikannya dengan lebih tersamar gitu. Ya, oke. Gini, otis itu kan kadang-kadang orang suka ngomong di masyarakat juga sama, misal di kantor ada orang yang nggak bergaul sama yang lain, dia nongkrong ya, dia main komputer sendiri, dia nggak ngobrol-ngobrol sama teman. Orang bilang otis lo gitu kan, suka itu kata-kata biasa tuh yang dikatain gitu. Tetapi kalau misalnya sebenarnya kita bisa tahu dari sejak anak kecil. Jadi otis itu bisa dari anak kecil itu sampai dewasa, Franky, sampai tua bahkan. Sifatnya susah berubah dok. Karena memang tidak bisa diobatin. Prinsipnya nggak bisa diobatin, tapi bisa dikurangi gejalanya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang sifatnya itu menyebabkan gangguan di sekolah, membuat kegangguan di rumah, gangguan di keluarga, bahkan kalau kerja juga kadang-kadang suka susah. Jadi nggak bisa diterima sama orang, dianggapnya dia dalam tanda petik ya aneh. Sehingga kadang-kadang anak-anak yang seperti itu kalau misalnya di sekolah bisa dibully sama orang, sama teman-temannya. Nah, itu adalah salah satu efek sampingnya. Nah, sekarang balik ke guru. Sebenarnya guru itu mestinya diajari yang namanya anak otis itu apa, ADHD apa. Karena kenapa? Mereka perlu treatment khusus. Tapi sebenarnya itu bisa dikenali oleh guru. Dikenalinya bagaimana? Anak-anak itu sebenarnya begitu dia sekolah kayak begitu, dia itu nggak suka dengan semua anak, nggak ada yang suka sekolah. Sampai kemudian sekali waktu setelah gitu dia punya berteman, kemudian mereka bersosialisasi. Tapi kalau ada anak yang menderita otis, dia biasanya dia mojok sendirian, dia tidak masalah, dia sendiri nggak punya teman nggak masalah. Tapi dia akan fokus dengan satu benda, satu atau beberapa benda. Ada kotak-kotak. Kadang-kadang gitu kotak-kotak, dia berimajinasi sendiri, dia main-main sendiri, dia nggak peduli sama orang lain. Ada yang kotaknya itu dibaris-barisin sama dia, merah, kuning, hijau gitu, dan dia pokoknya dia baris-barisin begitu kotak-kotak. Orang pikir ngapain, besok dia dikerjain lagi begitu lagi. Nah, kadang-kadang kalau misalnya lagi tuh merah, kuning, hijau gitu ya, terus ada temennya iseng yang hijaunya dikedepanin, dia masih marah tuh Franky. Karena dia ingat dan dia mau keteraturan itu gitu loh. Gak bisa diintervensi, dia gitu marah gitu. Simak cerita selengkapnya di YouTube channel X Undercover dan jangan lupa di subscribe.